Selamat siang pemirsa, Anda bersama saya Ade Mulia dan sidang lanjutan sengketa pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi sudah kembali dilanjutkan untuk mendengar keterangan saksi-saksi. Dan langsung saja kita ikuti persidangan selengkapnya. Apakah ada keberatan terkait dengan DPKTB? Saya potong. Setelah ada petunjuk KPU tadi, hasil dari pencermatan ini yang tadi meliputi beberapa item tadi bagaimana hasilnya? Kami kemudian menginstruksikan kepada KPU Kota untuk pertama mengklarifikasi apakah ada keberatan tentang DPKTB di tingkat TPS dan kelurahan. Kemudian mereka melakukan pencermatan itu mengumpulkan PPS dan PPK dan di situ ditemukan bahwa pada saat rekapitulasi di kelurahan tidak ada yang keberatan tentang DPKTB kecuali Kelurahan Kebon Bawang dan Kelurahan yang kemarin disebut itu? Iya, Kelurahan Sunter Agung. Sunter Agung. Di 260 yang di Sunterjaya kalau tidak salah? Oh, Sunterjaya, maaf Yang Mulia. Jadi keberatan tentang adanya DPKTB hanya ada pada saat rekap di kelurahan di tingkat di Kelurahan Kebon Bawang dan Sunterjaya. Di DKI ada 267 kelurahan, di 265 kelurahan lainnya tidak ada keberatan. Kemudian kami juga memerintahkan kepada KPU Kota apabila dari Panwaslu Kota meminta untuk dilakukan pengecekan dengan membuka kotak, mereka harus memfasilitasi itu dan beberapa KPU Kabupaten Kota yang kemudian diminta oleh Panwaslu Kota melakukan pencermatan dengan membuka kotak, sudah melakukan membuka kotak untuk mengecek dokumen di dalamnya. Kapan itu pembukaan kotak dilakukan itu? Ada yang setelah rekomendasi, saya tidak ingat Yang Mulia karena suratnya itu antara Panwas Kota dan KPU Kota. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh saksi dari KPU Kota ya. Itu yang menyangkut 5.700 lebih TPS. Benar sekali Yang Mulia. Kemudian yang menyangkut 13 TPS bagaimana hasilnya? Dari PSU-nya yang sudah dilakukan. Ya, kami ingin menjelaskan di sini bahwa untuk 13 TPS telah dilaksanakan PSU, termasuk diantaranya TPS-TPS yang kemarin oleh para saksi pemohon dipermasalahkan, yaitu antara lain di Kebon Bawang, TPS 33, 40, dan 60, kemudian di Sunterjaya TPS 95, dan di Kelurahan Sunter Agung TPS 26 dan 103. Begitu pula dalam permohonan pemohon disebut ada permasalahan di TPS-TPS seperti TPS 3, TPS 5 Bendungan Hilir, TPS 3 Kelurahan Cideng, dan TPS 24 Kelurahan Karetengsin. Kami memang pada saat menerima surat dari rekomendasi Bawaslu DKI, yang disebut hanya 13 TPS ini yang wajib PSU, sehingga yang 13 inilah yang kemudian kami laksanakan PSU. Setelah PSU ada perubahan yang signifikan nggak terhadap hasil atau terhadap apa yang terjadi? Baik Yang Mulia, memang setelah PSU dari 13 TPS perimbangan suara yang sangat berubah drastis adalah jumlah pemilih yang hadir. Jadi pada saat PSU pemilih yang hadir tingkat itu berkurang. Partisipasinya menurun menurun. Baik. Hasilnya dari 13 TPS pemenangnya sama di 11 TPS dan pemenangnya berubah di 2 TPS. Yang berubah di 2 TPS? Ya benar sih. Yang di 11 TPS tetap? Tetap. Yang unggul di 11 TPS itu tetap pasangan calon nomor berapa? Pasangan calon nomor urut 2. Nomor urut 2. Yang di 2 TPS berubah, yang unggul kemudian pasangan nomor urut 1. Iya. Apalagi masih ada yang akan dijelaskan? Saya kira itu Yang Mulia. Cukup ya? Terima kasih. Yang Mulia yang lain masih ada pertanyaan? Ya, sementara sudah cukup ya. Saya persilahkan Saudara Dahlia untuk duduk kembali. Kemudian yang kedua, Saudara Wahyu Dinata. Siap Yang Mulia. Baik, Saudara alamatnya di mana? Jalan Keramat Pulau Gundul, RT 11 RW 9, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Baik.
pada waktu Pilpres kemarin, saudara anggota KPU Kota Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Ya. Apa yang akan Anda sampaikan? Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan mengenai dalil-dalil pemohon yang tertulis di permohonan. Pertama mengenai ketidakwajaran DPKTB. Sebagaimana yang ya Mulia? Silakan. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui di Jakarta Pusat itu mobilitas penduduk dan segala macamnya membuat DPKTB cukup banyak. Selain mobilitas penduduk yang kami lihat Saya potong. Ya. Jumlah konkretnya Oh saya iya, mau tanya. saya ya. mau masuk situ. Ya, saya tanya dulu. Jumlah pemilih tetapnya di situ berapa? Jumlah pemilih tetap 773.962. Baik. Yang menggunakan hak pilih? Yang menggunakan hak pilih 573.032. Suara sah? Suara sah, bentar ya Mulia. Pengguna hak pilih 573.032, suara sah 566.435. 635. Iya. Baik. Yang tidak sah berarti berapa ini? 6.597. 97. Yang DKTB tadi? DPKTB di Jakarta Pusat ada 26.370 atau 4,6% dari 4,6%. pengguna hak pilih. Apakah semuanya terekam dengan baik? Ada yang terekam dengan baik, ada juga yang kurang terekam dengan baik. Oh. Yang tidak terekam itu bagaimana? Yang tidak terekam itu pada akhirnya kami melalui rekomendasi Bawaslu mengadakan pemungutan suara ulang. PSU. Di Iya. berapa TPS itu? 4 TPS yang mulia. 4 TPS. TPS mana saja itu? TPS 03 Bendungan Hilir, TPS 05 Bendungan Hilir, TPS 24 Karet Tengsin, TPS 03 Cideng. Baik. Setelah dilakukan pemungutan suara ulang, ada perubahan untuk DPKTB-nya? Untuk yang DPKTB yang mulia. Ya. Kebetulan datanya di provinsi yang mulia, yang pasti ada penurunan jumlah pemilih dan pengguna DPKTB. Oh, jadi ada penurunan penggunaan DPKTB Iya. dan penurunan Partisipasi partisipasinya. pemilih. Iya. Kemudian masalah lain selain DPKTB. Masalah DPTB yang mulia. DPTB-nya gimana? DPTB itu di Kelurahan Karet Tengsin ditemukan ada 16 DPTB yang tidak sesuai dengan kriteria. Sehingga itu diadakan pemungutan suara ulang. Tidak sesuainya gimana ini? Kalau kami menyebutnya PPS A5 bodong katanya. Jadi cuman ada A5 download, Ya. tapi tidak ada tangan ketua KPPS dan tanda tangan PPS, stempel PPS. Jumlahnya 16. 16. Terus dilakukan, PSU sudah dilakukan? PSU atas rekomendasi Panwaslu Kota Jakarta Pusat. Iya. Setelah dilakukan pemungutan suara ulang? Hasilnya pemenang tetap sama. Ya, Tetap sama. Iya. Tapi untuk yang DPTB yang bodong juga sudah nggak ada? sudah tidak ada sama sekali. Oh, Ikut jadi sudah nggak masalah ya? Ya, kalau saya boleh menjelaskan kronologis DPTB itu, Silahkan. sebelumnya memang dia sudah ditolak di TPS 26, Tapi ada yang mau mencoba lagi masih? mencoba di 24, kebetulan 24 itu sudah menjelang ini dan Akhir. mungkin karena merasa tertekan atau apa, makanya itu DPTB-nya itu diperbolehkan gitu. Ya. Oh, begitu. Pengakuan dari KPPS-nya. Mereka merasa tertekan katanya dengan orang yang ingin masuk menggunakan hak pilih. Hmm.
Jadi akhirnya di PSU yang dilakukan di 4 TPS tersebut sudah nggak ada? DPTB. Ya, Oh, bodong yang itu. bodong itu udah nggak ada lagi, Mulia. sudah nggak ada lagi Iya. ya? Baik, apalagi yang akan dijelaskan? Ya, ada beberapa TPS yang di dalil pemohon itu mengenai misalnya DPKTB yang di atas 100 itu sudah di PSU, yang itu di Cideng. Terus kami juga mengutarakan ada Berapa beberapa yang di Cideng itu berapa tepatnya? datanya ada di provinsi yang mulia, saya belum. Tapi sekitar 100 lebih. 100 lebih. Baik, terus gimana? Terus penggunaan DPKTB yang 100 lebih juga terjadi biasanya di apartemen-apartemen dan pemukiman elit. Kalau di sini kita menemukan di apartemen yang mulia. Iya. Kasus misalnya di apartemen Lagun Mediterania itu ada 117 DPKTB. Dan di apartemen Grand Pramuka itu ada 46. Jadi memang DPKTB yang banyak ini dikarenakan faktor-faktor yang pertama, kalau di Lagun itu katanya baru bikin KTP katanya. Maksudnya bukan baru bikin KTP, maksudnya KTP-nya baru diterbitkan sebelum pendataan pemilih. Jadi mereka banyak yang menggunakan KTP, jadi tidak terdata di data pemilih gitu, yang mulia. Baik. Iya, apalagi? Yang Mengenai rutan lapas, ya, di dalil pemohon juga di rutan di Kelurahan Rawasari. saya kembali dulu sebentar. Untuk di daerah-daerah elit yang apartemen tadi hasilnya gimana? Kalau di daerah, Perolehan suaranya? saya nggak bawa datanya mulia. Tapi saya cek di situ ada 117 pemilih DPKTB. Sama yang satunya di Pramuka itu 46 ya? 46 DPKTB. Yang menang siapa? Tahu nggak? Saya takut salah, yang mulia. Kalau nggak salah sih nomor 2, tapi mungkin. Tapi tidak tahu datanya Iya, persis ya? Iya, tidak tahu persis. Baik, silakan dilanjutkan. Sudah cukup kayaknya. Mengenai karet tengsin di dalil pemohon itu sudah terjawab semua yang mulia Iya. di melalui PSU. Saya rasa itu aja mulia. Cukup ya? Cukup. Karena sudah dilakukan PSU ya. Ya. Prof. Baik, ada? Silakan yang mulia Pak Patrialis Akbar. Ya, saudara saksi, tadi saudara menjelaskan ada DPKTB yang 4,6% ya, Iya. dari DPT, kemudian juga di Cideng lebih dari 100 orang, kemudian beberapa apartemen. Pertanyaannya, bagaimana caranya kertas suara cadangan diperoleh? Karena itu melebihi dari ketentuan 2%. Surat suara cadangan yang mulia. Itu divisi logistik, tapi berdasarkan yang saya tahu surat suara cadangan itu berdasarkan 2% dari TPS yang mulia. Ya, tapi tadi kan lebih 4,6%. Oh, itu DPKTB-nya mulia. Jadi dari jumlah seluruh pengguna hak pilih, jadi seluruh pengguna hak pilih itu DPKTB 4,6%, bukan dari. Kalau DPKTB itu kan sebetulnya mempergunakan surat-surat cadangan kan? Bukan surat-surat cadangan, surat suara yang ada di TPS. Jadi nanti kalau memang faktanya, jadi surat suara ke TPS itu berupa satu kesatuan. Jadi ada surat suara yang memang sesuai DPT, ada yang 2%. Tapi ketika proses pembagian surat suara itu tidak ada pepisahan antara surat cadangan atau surat suara. Jadi jumlah surat suara keseluruhan yang diterima sama KPPS itu yang kami pahami yang mulia. Atau saya mencoba untuk ini tadi apa yang disampaikan yang mulia Pak Patrialis. Ya. Karena jumlah pemilih atau partisipasi pemilih itu juga Rendah. agak rendah. Ya. Maka sebetulnya ada kelebihan surat suara yang di situ sehingga memungkinkan tanpa ada penambahan surat suara dari luar begitu. Betul ya mulia. Jadi tingkat partisipasi pemilih di Jakarta Pusat itu cuma 70,1% kalau saya lihat. Jadi masih ada sisa yang 30% itu Masih, ditambah 2% sehingga kelebihan yang di DPKTB masih dapat di-cover dari kelebihan surat suara yang tersisa itu ya. Betul ya mulia. Silakan teruskan. Ya. Apakah ada
di TPS-TPS di Jakarta Pusat itu yang sebetulnya surat suara cadangannya lebih dari 2%. Surat suara cadangan lebih dari 2%. Sehingga pemilihnya melebihi dari DPT. Saya kurang tahu Ketua, yang mulia, tapi berdasarkan manifest itu turun ke bawah itu 2% per TPS. Jadi kalau diakumulasi di tingkat kelurahan. Sebelum PSU. Oh, sebelum PSU. Iya. Sebelum PSU. Sebelum PS itu surat suara turun itu 2% per TPS yang mulia. Jadi teorinya per kelurahan itu bisa naik lagi presentasinya berapa sisa surat suara cadangan. Jadi konkretnya bagaimana? Apa ada apa enggak? Masalah surat suara cadangan ini? Iya, yang lebih dari 2%. Enggak ada mulia. Enggak ada? Enggak ada. Jadi itu kan begini. Per TPS. Per TPS ya? Iya, tentu kita Menurut hitung per TPS. ketentuan itu kan hanya disediakan 2%. Iya. Pertanyaannya, apakah ada yang pada waktu distribusi logistiknya yang melebihi ketentuan 2% itu ada enggak? Untuk di kota Jakarta Pusat. Karena itu emang Saudara temukan enggak? karena itu di divisi logistik yang mulia, saya bisa pastikan sesuai manifest harusnya sesuai 2%. Tapi kalau fakta yang diterima itu mungkin ada lebih satu atau kurang satu, itu berdasarkan fakta yang diterima oleh KPPS di lapangan. Baik. Tapi yang pasti masih manifestnya 2%. Jadi saudara konsisten aja menjawabnya. Ya, itu sudah kurang konsisten itu. Ya. Ya. Jadi kalau ada, kalau enggak. Gitu. Siap yang mulia. Jangan bolak-balik begitu. Tadi enggak ada, sekarang ada 1 atau 2. Berarti kan ada. Iya yang mulia. Ya. Gitu. Itu pelaksanaan waktu yang diberikan kepada daftar pemilih khusus tambahan itu jam berapa? Jam 12 sampai jam 13. Apa ada yang di luar itu? Menurut catatan ada di catatan keberatan di di kelurahan Karet Tengsin yang mulia. Ya. Itu ada keberatan saksi kalau boleh saya bacakan. Adanya pelanggaran pemilu pidana pemilu di wilayah TPS 24 Karet Tengsin. KPPS mengizinkan pemilih untuk melakukan pencoblosan di luar waktu pemungutan suara di atas jam 13. Pemilih mengintimidasi memaksa terhadap KPPS sehingga KPPS terpaksa membuka kembali pemungutan. Ini keberatan dari saksi. Nah, langsung setelah saya klarifikasi di bawah, menurut pengakuan KPPS sebenarnya yang 13 itu sudah dalam antrian. Jadi mereka dalam antrian sehingga lebih. Tadi contoh 1 Karet Tengsin. Iya. Tempat lain ada nggak? Selain dari Karet Tengsin di wilayah Jakarta Pusat? Saya nggak tahu yang mulia. Nggak tahu. Nggak apa-apa. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Siap. Ya, jadi nggak boleh mengada-ada juga. So, nanti kalau mengada-ada repot kita. Kemudian tadi juga ada A5 bodong. Iya. Ya, ada beberapa tadi. Itu kalau di total secara keseluruhan ada berapa? Saya belum ngecek yang mulia, tapi yang pasti di Karet Tengsin TPS 24 itu ada 16. Selain dari Karet Tengsin? Belum diklarifikasi. Belum diklarifikasi ya. Baik, ini soalnya kan pemohon ini mendalilkan seperti yang saudara katakan ada hal yang tidak wajar. Bahkan di luar kewajaran surat suara cadangan itu muncul. Makanya kita perlu klarifikasi untuk Jakarta Pusat. Siap. Oke, makasih. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya teruskan. Mulia. Siap. Yang dimaksud belum diklarifikasi itu belum diselesaikan atau Anda tidak tahu atau apa ini? Harus Anda jelaskan. Kemarin ada rekomendasi Panwas untuk meng-cross check. Kemarin kapan itu? Kemarin itu tanggal 15 Juli. Tanggal 15 Juli. Iya, ada surat yang masuk untuk meng-cross check kotak. Nah itu 15 Juli itu cross check kotak itu inisiatif dari Panwaslu untuk meng-cross check kotak. Membuka kotak mengenai keberatan-keberatan yang sudah mereka dapat pengaduan. Kalau yang saya tidak salah pengaduan dari nomor 1. Sehingga ada di Jakarta Pusat itu 226 TPS yang harus diklarifikasi. Nah sebelum proses klarifikasi selesai, turun surat untuk moratorium karena waktu itu sempat ada
isu bongkar dan tutup bongkar kotak itu kalau nggak salah tanggal 25 itu ada moratorium untuk penghentian pembukaan kotak. Setelah dihentikan di moratorium, apakah kemudian sudah dilakukan atau belum berarti sampai hari ini? 3 kecamatan sudah dilakukan. 3 kecamatan. Kecamatan mana saja itu? Kecamatan Menteng, Kecamatan Gambir, sama Kecamatan Cempaka Putih. Cempaka Putih. Itu meliputi berapa TPS? Tadi Anda katakan 226. Iya. Sekarang 3 kecamatan sudah. Boleh saya lihat detail dulu? Silakan. Ada separuh dari 226 enggak itu? Nggak ada yang mulia. Enggak ada ya? Iya. Berapa kecamatan sih yang anu? 8 kecamatan yang mulia. 8 kecamatan ya. Baik, bisa ditemukan cepat? Mohon maaf ya mulia, saya bawa data yang 31 bukan tanggal yang 23. Oh iya Ya. sudah. Baik, saya persilahkan Yang Mulia Prof. Aswanto. Terima kasih Yang Mulia, Saudara saksi ya. Saudara sebagai Komisioner KPU Kota Jakarta Pusat ya. Betul ya mulia. Saudara di divisi apa? Saya divisi teknis dan hubungan kemasyarakatan. Divisi Teknis dan Hubungan Kemasyarakatan. Betul, ya, mulia. Baik. Dari data-data atau dari dalil yang disampaikan oleh pemohon di Jakarta, di Kota Jakarta ini, Kota Jakarta Pusat ini banyak keberatan dari pasangan calon urut 1 karena dianggap banyak pelanggaran. Betul ya mulia. Apakah KPU Kota Jakarta Pusat punya data tentang keberatan-keberatan itu? Keberatan saksi itu baru ada di tingkat kecamatan, tapi memang sebelum proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, ada surat penarikan tanda tangan di tingkat kelurahan oleh saksi nomor 1. Baik, Anda sudah mendapat atau memahami bahwa keberatan-keberatan itu pada tingkat PPK. Betul ya mulia. Nah, kalau ternyata ada keberatan-keberatan pada tingkat PPK, bagaimana sikap KPU Kota untuk TPS atau wilayah-wilayah yang ada keberatan pada tingkat PPK-nya? Iya. Yang pasti kami menunggu rekomendasi dari Panwaslu atau Bawaslu karena setelah proses rekapitulasi di tingkat kecamatan kalau tanggal 13 dan 14 itu kami dipanggil oleh Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kota Jakarta Pusat untuk mengklarifikasi apa yang diadukan oleh pihak pemohon mengenai keberatan-keberatan yang bersangkutan. Baik, apa ada tindak lanjut terhadap PSU yang mulia. PSU? Ya. Berapa yang saksi minta untuk PSU dan berapa yang KPU lakukan PSU? Kalau data dari Panwas berdasarkan permohonan pemohon itu ada 226. Tapi yang diklarifikasi sama Bawaslu saya kurang tahu, tapi ada 15 TPS, dari 15 TPS itu 3 yang diketemukan. Tapi yang untuk karet tengsin itu berdasarkan rekomendasi Panwas Kota. Jadi ada 2 rekomendasi, pertama rekomendasi Bawaslu 3 TPS, rekomendasi Panwas Kota itu 1 TPS. Baik, cukup yang mulia. Terima kasih Yang Mulia. Masih ada lagi yang akan Anda sampaikan? Udah itu ya Saudara mulia. Wahyu? Sudah ya mulia. Cukup ya? Cukup. Yang lain? Yang Mulia? Sudah cukup? Baik. Terima kasih. Terima yang mulia. kasih Saudara Wahyu. Terima kasih. Silakan duduk.